Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febri Setiabudi, NPM 678. Kali ini saya akan presentasi untuk analisis makna filosofis tenun kain ikat Lombok. Kain ikat Lombok ada beberapa macam, diantaranya yaitu songket Lombok. Kain songket merupakan kain tradisional Indonesia yang dapat digolongkan dalam keluarga tenunan brokat karena dibuat dari bahan pilihan yang diolah dengan teknik sangat rumit. Kain songket sendiri konon hanya dihasilkan di daerah tertentu saja, salah satunya yaitu di Pulau Lombok yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ditinjau dari cara pembuatannya, kain songket Lombok umumnya dibuat dengan cara ditenun atau dalam bahasa Sasak biasanya disebut nyensek. Kegiatan nyensek ini merupakan aktivitas yang telah dilakukan secara turun-temurun oleh pendahulu ke generasi selanjutnya untuk menghasilkan motif-motif kain songket yang indah. Untuk ciri khas kain songket Lombok berbeda dengan tenun songket yang ditemukan di daerah lain di Indonesia, khususnya untuk kain songket yang berasal dari Melayu. Kain songket Lombok umumnya tidak menggunakan benang emas atau perak, tetapi sebagai gantinya menggunakan benang katun warna-warni, sehingga tampilannya terkesan lebih ramai. 1. Dari segi penggunaan ragam hias, motif kain songket Lombok umumnya lebih padat atau penuh menutupi semua bidang kain. Sementara untuk kain songket Melayu, ragam hiasnya relatif lebih jarang-jarang. Yang kedua, hal ini yang membedakan kain songket Melayu dengan songket Lombok yaitu kalau pada songket Melayu sering ditemukan motif tumpal sebagai kepala ikan, maka pada kain songket Lombok tidak ditemukan motif tumpal. Lalu ada proses pembuatan kain songket Lombok. Proses pembuatan songket Lombok sendiri ditinjau dari cara pembuatannya. Kain songket Lombok pada prinsipnya masih dibuat secara klasik atau tradisional, yakni diawali dengan persiapan pembuatan benang berserta zat warnanya. Peralatan yang dipakai untuk membuat kain songket adalah alat tenun tradisional yaitu ranggon dan cak-cak. Dan prosesnya ada pembuatan benang. Pembuatan benang secara tradisional dilakukan dengan menggunakan alat berbentuk seperti gasing yang terbuat dari kayu atau terakota. Untuk bahan membuat benang bisa menggunakan kapas, kulit kayu, serat pisang, serat nanas, daun palem, dan lain sebagainya. Benang katun yang dipakai sebagai dasar tenunan maupun motif hias pada kain songket Lombok sekarang diperoleh dengan cara membeli di toko. Lalu yang kedua ada pembuatan zat warna. Bahan pewarna utama kain songket Lombok umumnya dapat ditemukan dari tumbuhan-tumbuhan dan benda padat. Warna merah bisa dapat dari kulit kayu secang, warna biru bisa dapatkan dari indigo, warna ungu bisa dapatkan dari mengkudu atau Mirinda citrifonella. Warna biru dan hitam bisa dapatkan dari buah tarum, warna coklat bisa dapatkan dari lumpur, warna kuning bisa dapatkan dari kunyit, warna hijau. Berikutnya ada beberapa motif tenun kain ikat Lombok. Yang pertama adalah motif wayang. Motif wayang adalah motif pada bagian kain songket Lombok yang memiliki dua objek, yaitu pasangan manusia dan payung. Motif kain ini memiliki warna yang cukup mencolok dengan tenunan benang yang membuat tampilan terlihat unik. Tentunya makna dari motif ini yaitu memiliki filosofis yang cukup mendalam, yaitu digambarkan sebagai pasangan calon pengantin, yang artinya dalam makna tersebut adalah menyampaikan bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan pasangan untuk menjalani kehidupan sampai maut yang memisahkan mereka. Perkenalkan, nama saya Arthur Arjo Nugraha, NPM 762. Di sini saya akan menjelaskan motif Subhanaleh. Kain songket yang dikenal dengan harga yang fantastis ini disebut dengan motif Subhanaleh. Kain ini terkenal dengan harga yang cukup tinggi karena memiliki proses penenunnya yang cukup rumit. Motif Subhanaleh menampilkan susunan geometris segi 6 yang terlihat seperti sarang lebah serta isian bunga dengan tampilan corak warna yang mencolok. Kain ini memiliki makna filosofis bagi si pemakainya, yakni dapat menghantarkan rasa keikhlasan, kesabaran, dan berserah diri kepada Tuhan. Lalu ada motif rangrang.
Motif rangrang adalah perpaduan antara kain khas Lombok dengan kain tradisional Bali yang memiliki corak zigzag, serta kombinasi warna yang mencolok. Kain ini banyak dikreasikan dalam bentuk pakaian seperti kebaya tradisional, pakaian ibadah, hingga selendang. Corak rangrang pada setiap helai kain ini menggambarkan cara hidup dan keyakinan masyarakat pada alam dan penguasa alam. Makna yang cukup filosofis ini tak heran mengapa tenun rangrang hingga saat ini memiliki nilai jual yang cukup tinggi hingga sekarang. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Fikri Juwana dari Tonang. Saya mempunyai NPM 2022-46500-582. Saya di sini akan menjelaskan tentang motif merak dan motif alang atau lumbung. Yang pertama itu adalah motif merak. Motif merak juga dikenal dengan nama kain keker yang memiliki corak cerah sehingga membuat tampilan kain lebih terlihat elegan. Motif kain tenun ini memiliki makna kedamaian atau kebahagiaan serta melambangkan cinta suci yang abadi. Hal ini yang menjadikan kain ini banyak dipakai untuk acara pernikahan, adat, ritual kebudayaan, dan ibadah oleh masyarakat setempat. Nah, yang kedua ini adalah motif alang atau lumbung. Motif alang atau disebut dengan lumbung adalah motif tenun songket yang terinspirasi dari tempat penyimpanan hasil panen oleh penduduk suku Sasak. Bentuk corak kain ini tentu memiliki makna yang mendalam, yakni dianggap sebagai simbol kesejahteraan dan kemakmuran. Pengrajin lokal setempat banyak membuat kain tenun ini dengan motif ini sebagai kreasi kerajinan tangan seperti pakaian, tas, dompet, sehingga sarung bantal dengan tampilan motif yang mencolok. Ini membuat desain kain terlihat unik. Baiklah, untuk itu aja cukup. Terima kasih.